Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ahmad Saidi, NIM 210731002 dari program studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dan saya Rizky Triadi, NIM 210731007 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini Kami akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang pengembangan paragraf. Apa itu paragraf? Sederhananya, paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Oh iya, susunan kalimat yang sedang kamu baca ini merupakan suatu paragraf loh. Nah, sekarang apa saja unsur paragraf? Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya nih, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Apa saja unsur-unsur tersebut? Yang pertama, topik atau gagasan utama. Kamu tahu nggak, unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangun yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, kalimat penjelas atau kalimat pendukung seperti yang disebutkan di atas. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas biasa merupakan data terlengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Gini nih contohnya. Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu Gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Yang keempat, konjungsi. Unsur berikutnya adalah konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat, misalnya dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Cirebon. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat. Konjungsi antarkalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun. Contohnya, hari ini kota Cirebon diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Gimana? Paham kan? Sekarang, apa saja jenis-jenis paragraf? Perlu diketahui, ada banyak jenis paragraf. Ada yang dikelompokkan berdasarkan tujuannya dan juga berdasarkan letak kalimat utamanya. Apa saja tuh jenisnya? Yuk kita bahas lebih dulu jenis paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi. Dalam paragraf jenis ini, kamu akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Misal, kamu ingin menulis cerita kesuksesan kamu mendapat beasiswa studi exchange ke Inggris. Nah, kamu dapat bercerita dari awal ketika menjadi mahasiswa baru, lalu persiapan kamu untuk mengikuti program studi exchange, hingga bagaimana bisa mendapat studi exchange tersebut. Yang kedua, paragraf eksposisi. Jenis yang berikutnya adalah eksposisi. Ketika kamu menulis jenis paragraf ini, kamu akan memberikan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Memang tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Misalnya, teks langkah-langkah menjadi pengguna dari suatu aplikasi.
Facebook contohnya. Nah, dalam teks ini kamu menjelaskan secara runtut cara mendaftar menjadi pengguna Facebook. Dengan begitu, pembaca paragrafmu akan mendapat informasi cara menjadi pengguna Facebook. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Saya setuju dengan ide memberikan donasi kepada masyarakat terdampak banjir di Ciledug karena mereka membutuhkan bantuan tersebut berdasarkan data yang dilihat pada titik. Kutipan paragraf di atas adalah contoh argumentasi. Biasanya paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Siapa nih yang pernah ikut lomba debat? Pasti sudah nggak asing lagi kan dengan paragraf argumentasi. Intinya sih, paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Yang keempat, paragraf persuasi. Pernah nggak sih kamu merasa tergerak hatinya untuk berbuat atau membeli sesuatu? Misalnya, kamu membaca postingan tentang orang tua berusia 70-an tahun yang masih bekerja keras mendorong gerobak jualan untuk menghidupi dirinya. Postingan tersebut disertai juga dengan foto si kakek yang sedang mendorong gerobak. Sebuah cerita yang bisa menyentuh hatimu, bukan? Gak pakai lama, kamu ingin membantu nasib si kakek. Atau promosi produk skincare yang dilengkapi foto hasil setelah memakainya, serta disertai juga dengan review sempurna dari orang yang memakainya. Tentu kamu akan tergiur membelinya kan? Nah, itulah paragraf persuasi. Tujuannya sih untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan penulis. Namun syaratnya penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Hehehe. Ya, itulah jenis paragraf berdasarkan tujuan. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Apa aja sih? Yang pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, dalam paragraf jenis ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat-kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, maka kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Kalimat penjelasnya tentu saja berada sebelum kalimat utama. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf, diulang kembali pada akhir paragraf. Lalu, bagaimana bentuk paragraf yang baik? Oh iya, ketika menulis sebuah artikel, kamu butuh bahasa yang wow agar pembaca tertarik. Tentu selain bahasan dan topik yang sempurna, kamu juga perlu memahami syarat dan struktur menulis sebuah paragraf yang baik dan benar, agar kalimat-kalimat yang dibentuk menjadi padu. Kira-kira apa saja tuh syarat suatu paragraf yang baik? Yuk baca terus. 1. Kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, kepanduan atau koherensi. Kepanduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa tuh? Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Yap. Kenapa tuh? Agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Ketiga, kelengkapan. Ketika paragraf dan tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa ya unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Nah, sudah paham kan apa yang dijelaskan oleh rekan saya si Adon? Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pola pengembangan paragraf. Dalam menyusun tulisan, pola pengembangan paragraf sangatlah penting. Pola pengembangan paragraf berguna untuk membuat tulisan lebih jelas serta lebih runtut. Pengembangan pola paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Sebelumnya kita
ketahui bahwa paragraf membahas sebuah topik atau tema setiap kalimat. Dalam rangka paragraf bertumpu pada satu pokok pembicaraan. Kalimat utama adalah pernyataan yang menjadi cerita atau gagasan utama, atau pernyataan-pernyataan yang mendukung, menjelaskan atau melengkapi kalimat utama dalam sebuah paragraf. Biasanya kalimat utama diletakkan di awal kalimat deduktif, atau kalimat utama diletakkan di akhir paragraf edukatif, serta kalimat utama tercakup dalam keseluruhan paragraf. Nah, ada berapa jenis pola pengembangan paragraf? Yang saya ketahui, pola pengembangan paragraf itu ada 9 jenis, yaitu 1. Pola klimaks antiklimaks adalah klimaks merupakan bagian dalam cerita yang melukiskan peristiwa hingga mencapai puncaknya. Antiklimaks yaitu menurunkan masalah dalam cerita dari keadaan yang paling genting hingga berangsur-angsur turun. Yang kedua, pola kausalitas. Kausalitas adalah metode sebab akibat dan akibat sebab. Kausalitas dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan atau sebaliknya. 3. Pola sudut pandang. Sudut pandang adalah suatu pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada persepsi berkaitan dengan posisi atau sudut pandang penulis di dalam sebuah karangan. 4. Pola definisi luas merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. 5. Pola pertentangan. Pertentangan merupakan salah satu jenis pengembangan dari paragraf eksposisi. 6. Pola generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. 7. Contoh merupakan paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. 8. Analogi. Analogi sendiri merupakan suatu paragraf yang membandingkan antara dua hal yang memiliki kesamaan atau hampir sama satu sama lain yang akan disimpulkan di akhir paragraf. Dan yang terakhir yaitu 9. Pola klasifikasi. Pola klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode titik-titik. Di dalam klasifikasi dikenal adanya kode klasifikasi. Nah, sudah tahu kan tadi tentang paragraf dan pola-pola pengembangan paragrafnya. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.